Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah karyawan PT Wika Beton Amanah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, Nabi besar, Nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 21 Ramadan. Benar ya? 21 Ramadan. Bahwasanya Ramadan berjalan begitu cepat Bapak Ibu sekalian. Beda mungkin dengan saat kita dulu masih kanak-kanak. Dan ini merupakan janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nanti sebelum datangnya hari kiamat, kita melewati beberapa fase. Salah satu fase yang pasti kita lalui adalah qurbatul waqti, cepatnya waktu berjalan. Bahkan kata Nabi Muhammad, 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan sepekan, dan sepekan bagaikan 1 hari. Benar Pak ya? Dan hari ini fase itu udah kita rasakan. Baru kemarin gajian, udah habis aja duit, gajian lagi. Baru THR turun, udah habis aja, cepet banget ya. Waktu berjalan begitu sangat cepat. Dulu ketika kita kecil, paginya nih, di sini mungkin ada orang Betawi, nggak? Ya. Dulu kecilnya subuhnya main beleduran Pak, yang dari bambu. Udah mainnya lama banget. Ternyata baru 6:30. Kalau sekarang dari subuh pengen ke 6:30 tuh cepet, singkat loh Pak saya. Ba'dal asar kita main bola lama banget ya. Sekarang dari ba'dal asar ke maghrib itu terasa sangat singkat ya. Dan ini janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wa qurbatul aswaq, dan dekatnya pasar-pasar. Dulu ketika saya lagi mondok membaca kitab ini, membaca hadis ini, saya pikir tuh tetangga kiri kanan depan belakang ntar jadi warung semua ya. Namanya lagi mondok, pikiran traveling nih, ntar kiri kanan pada dagang, pasar-pasar semakin dekat. Ternyata lebih dari apa yang kita pikirkan. Bukan lagi kanan kiri tetangga kita yang dagang, tapi ternyata pasar-pasar ada di kantong kita Bapak sekalian. Zaman sekarang pengen beli apa aja nggak usah capek-capek, ngeklik aja. Dari rumah sampai itu makanan, sampai barang yang kita butuhkan Bapak hadirin sekalian. Mudah-mudahan berjalannya Ramadan, nisful Ramadan zahaba wa nisful akhir zahabun. Setengahnya udah pergi, bahkan lebih, dan sisanya adalah emas. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan mutiara emas daripada bulan suci Ramadan dan sampai kepada derajat takwa ataupun muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya diberikan judul untuk menyampaikan tentang fikih nafkah ya. Fikih nafkah. Saya yakin bapak-bapak nih udah lebih paham, lebih ngerti. Mungkin
lebih baik daripada saya dalam menjalankan atau melaksanakan fikih nafkah ini. Dan saya mengutip dari beberapa kitab, salah satunya adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Yang pertama, apa itu nafkah, Pak? Ya, apa itu nafkah? Jangan-jangan selama ini kita ngomong bicara nafkah, kita salah dalam memahami nafkah. Yang pertama, secara bahasa, lughatan, secara bahasa, nafkah itu al-infaqu. Nafkah itu berasal dari kata al-infaq, yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Mengeluarkan, memberi, membelanjakan, itu disebut al-infaq. Dan nafaqah itu berasal dari kata al-infaqu dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Dan secara istilahan, bahwasanya nafkah itu adalah segala sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya sesuai kemampuan. Ya, jadi kita pahamin dulu apa itu nafkah secara bahasa dan apa itu nafkah secara istilah, yaitu mengeluarkan, ya, yaitu wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan orang lain. Orang lain di sini bisa anak, istri, ya. Kalau zaman dulu ada budak, ya, orang tua dan lain sebagainya. Lalu nanti kita jelaskan bagaimana nafkah kita terhadap orang tua. Ya, selama ini kita dengar orang tua menafkahi anak, tapi secara fikih ada juga anak yang menafkahi orang tua. Ya, bagaimana suami menafkahi anaknya, menafkahi daripada istrinya. Kalau kita punya binatang juga harus kita nafkahi, Bapak sekalian. Ya, kita punya burung, maka haram apabila kita punya burung tapi tidak memberikan dia tempat, misalnya, tidak memberikan dia makan, tidak memberikan dia minuman. Begitu juga kalau kita miara ikan, haram bagi kita kalau kita tidak memberikan daripada kebutuhannya, makannya dia dan sebagainya. Ya. Lalu apa dasar kewajiban kita menjalankan daripada nafkah? Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu ayat pertama, ya. Kewajiban seorang ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Ya. Menurut tafsir, cara yang patut ini adalah cara yang sudah sesuai dengan syariat. Ya, dia memberikan makanannya makanan yang halal, makanan yang thayyib. Ya, halal secara zatiyah dan halal juga secara mendapatkan makanan itu. Ya, begitu juga tempat tinggal, pakaian. Maksudnya bagaimana, Ustaz Taufik? Ya, kewajiban seorang ayah menanggung makan. Ya, makanan kita berikan yang halal, Pak. Ada halal secara zatiyah, ada haram secara zatiyah. Contoh, babi itu jelas-jelas haram, itu jelas haram. Tapi ada makanan yang kita peroleh, makanan itu halal, tapi memperolehnya dengan cara yang haram. Kita belikan makanan tersebut, kita belikan minuman tersebut, kita berikan kepada anak istri kita, tapi kita mendapatkannya duitnya untuk membeli hal tersebut dengan cara korupsi, mengambil hak orang lain. Itu berarti kita telah memberikan sesuatu yang haram untuk anak kita. Hati-hati ya Pak, jangan sampai 1.000 rupiah masuk ke dalam perut anak istri kita sesuatu yang haram, baik haram secara zatiyahnya maupun haram secara mendapatkan makanan yang halal. Ya, dibelikannya nasi padang, tapi uang yang dia belikan itu uang berasal dari sesuatu yang haram, mengambil hak orang lain, berbohong dan sebagainya. Wal iyadzubillahi min zalik. Yang kedua, surat At-Tolak ayat 7. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ini kita memberikan nafkah kepada anak itu nggak ada dalilnya, ini ada dalilnya. Nah, yang pertama dari Al-Quran. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhunna wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang lapang rezekinya
Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang lapang rezekinya, Pak. Nah, tidak hanya lapang, berkah insyaallah, halal yang kita dapatkan. Hendaklah orang-orang yang lapang rezekinya memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ternyata kalau kita berbicara nafkah, itu baik yang dia memiliki kelapangan harta maupun kesempitan harta, itu wajib mengeluarkan nafkahnya. Ayah terhadap anaknya atau seorang suami terhadap istrinya. Dan ayat selanjutnya dalam surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Berarti kalau hari ini kita belum punya rumah pribadi, ngontrak, ngekos, kita taruh istri kita di situ, itu sudah cukup untuk memberikan nafkah. Ya, jadi nafkah rumah tempat tinggal dalam surah At-Talaq nggak harus kita memiliki rumah sendiri. Kita ngontrak, kita ngekos misalnya, lalu kita tempatkan istri kita di situ dengan nyaman, itu sudah memenuhi daripada nafkah. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ya, jadi kalau ada istri bilang, ini saya belum mendapatkan nafkah nih, nafkah rumah, selama nikah sampai sekarang saya masih tinggal di kontrakan. Nah, itu durhaka tuh istri ngomong gitu. Ya, karena memberikan tempat tinggal nggak harus punya sendiri atau rumah sendiri. Tapi walaupun kita kontrakan rumah tersebut, kita isi bersama dengan istri kita, itu udah cukup menurut Al-Qur'an surat At-Talaq. Lalu menurut hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Sunan Abu Daud. Apa kata Nabi Muhammad? Kafa bil mar'i ithman ayyudayya mayyaqutu. Ya, cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Seorang anak tidak memperhatikan ayah dan ibunya, yang memang ayah dan ibunya ini layak untuk dinafkahi. Seorang istri, seorang suami tidak memperhatikan tanggung jawabnya, nafkahnya terhadap istrinya, maka itu dianggap sudah berdosa. Seorang ayah tidak memperhatikan anaknya yang harus dinafkahi, ya, sedangkan dia mampu untuk menafkahi, maka itu kata Nabi, cukuplah seorang tersebut dianggap berdosa. Bapak hadirin sekalian. Selanjutnya dalam hadis riwayat Sahih Muslim, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan mereka para istri berhak atas kalian mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ya, kita berikan hak-hak mereka, ya, makanan, tempat tinggal, pakaian yang ma'ruf, yang baik. Ya, berarti kalau bapak memberikan nafkah pakaian terhadap istri bapak dengan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, dosa kita. Ya, kita belikan dia celana levis, kita belikan dia pakaian-pakaian yang terbuka, kita tidak belikan dia kerudungan untuk menutup aurat, berarti kita menyelisihi daripada hadis Nabi Muhammad dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu cara yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ya, pakaian kita berikan pakaian yang baik, makanan-makanan yang baik, rumah-rumah yang baik kita berikan. Termasuk daripada haknya istri, tidak hanya kita berikan rumah atau kita kontrakan rumah, Pak. Maka kata Nabi, al-jar qoblad dar. Pernah dengar hadis ini, Pak? Al-jar qoblad dar. Sebelum kita menempati rumah, kita lihat dulu tetangga kanan kiri. Jangan sampai kita udah kontrak di sini, beli rumah di sini, sedangkan sekelilingnya di situ adalah tempat-tempat maksiat, nggak boleh. Al-jar qoblad dar. Tetangga, ya, lebih kita utamakan dibanding rumah. Rumah kita biasa-biasa aja, tapi tetangganya kanan kiri yang menambah keimanan kita, itu juga merupakan hak seorang istri itu. Ya, hak seorang anak kita. Berapa banyak istrinya jadi kurang baik, anaknya jadi kurang baik karena lingkungan tetangga kanan kirinya yang tidak mencerminkan lingkungan Islam. Dan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka
mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jar. Apapun yang engkau berikan berupa suatu nafkah kepada keluargamu, maka engkau diberikan pahala. Jadi nafkah yang kita berikan kepada orang tua, istri, anak, itu pasti di dalamnya terdapat pahala, Pak. Bahkan dalam kitab lain, dalam hadis lain, bapak berjalan mencari nafkah yang halal dan diberikan kepada keluarga, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Lalu lanjutannya, hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik. Ya, hingga sampai sesuap makanan yang engkau angkat masuk ke mulut istrimu, maka itu mendapatkan pahala walaupun sepotong roti. Ya, kita berikan sesuatu yang halal untuk memberikan nafkah kepada istri kita, maka kita diberikan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita dengar bahwasanya nafkah itu ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Maka nafkah lahir yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Dalam kitab Fathul Qarib bahwasanya untuk makanan, maka seorang suami, jika seorang suami itu miskin banget, maka kewajibannya memberikan nafkah cukup segenggam atau 1 mud. Ya, sesuai dengan qut'ul bilad, makanan pokok. Berarti kalau suaminya sangat miskin, jadi walaupun sangat miskin atau dia diberikan kesempitan rezeki, maka tetap diatur secara fikih, dia tetap harus memberikan 1 genggam, artinya 1 mud. Ya, 1 mud daripada segini kali ya. 1 genggam itu apa? 1 mud, 1 genggam atau 1 cidukan? Saya lupa nih. Ya, 1 genggam lah, anggap 1 genggam nasi yang dimasak, itu wajib tetap diberikan walaupun dia dalam keadaan kesempitan rezeki. Kalau bagi yang kaya, bagi yang mampu, maka dia memberikan 2 genggam. Dalam kitab Fathul Qarib, ya, makanan dan lauk pauknya juga, Pak. Tidak hanya nasi, dengan lauk pauk. Dan kalau suami itu sedang, ekonominya sedang, maka diatur oleh fikih memberikan 1,5 mud. 1,5 genggam makanan dengan lauk pauknya. Ya, kalau suaminya itu mampu, maka dia berikan pakaian-pakaian yang tidak hanya menutup aurat, tapi sesuai dengan adat, dengan uruf. Misalnya baju-baju yang lumayan dipandang mata suami itu enak, dengan harga yang lumayan, dengan bahannya yang lumayan, itu boleh. Tapi kalau suaminya itu dalam keadaan miskin, maka nafkahnya cukup sampai kepada istri itu menutup daripada auratnya, Bapak hadirin sekalian. Yang kedua adalah tempat tinggal. Tadi sudah dijelaskan ya, rumah itu tempat tinggal. Biaya kesehatan juga masuk ternyata dalam nafkah lahir, ya. Dan yang kelima, pendidikan. Menurut sebagian ulama kontemporer, ya, pendidikan istri, pendidikan anak itu merupakan nafkah lahir. Ustadz, istri saya ini sudah S2, apakah tetap saya berikan pendidikan? Tetap. Kalau dia nggak bisa ngaji dan kita sebagai suami tidak bisa mengajarkan, maka kewajiban bagi kita meminta istri kita untuk belajar. Dan itu harus bayar menjadi tanggungan kita. Ya. Tapi kalau kita bisa memberikan ilmu kepada dia, ilmu fikih, baca Quran, ya, tauhid dan sebagainya, kita sebagai suami mampu, maka berikan ilmu itu kepada istri-istri kita. Dan itu merupakan nafkah lahir bagi seorang anak maupun seorang istri. Kalau kita nggak mampu orang tuanya, serahkan anak kita ke tempat ngaji, TPA dan sebagainya untuk belajar ilmu agama. Dan itu hak mereka, Bapak hadirin sekalian. Sedangkan nafkah batin adalah kasih sayang, ya, kasih sayang. Saya punya jamaah, Pak, mohon izin. Dia cerita kepada saya, ini jamaah ibu-ibu, Ustadz, apakah seorang suami sudah dianggap cukup ketika dia memberikan uang yang begitu banyak terhadap saya? Ya, bahkan kendaraan diberikan, ya. Tapi untuk kasih sayang dan perhatian tidak pernah, Ustaz. Saya selama jadi istrinya, dia belum pernah menanyakan kepada saya, udah sholat belum? Ini ngaji, ini bulan suci Ramadan udah berapa juz dapatnya? Itu nggak pernah dia berikan. Ya,
Bahkan untuk berangkat kerja saja, saya yang meminta untuk dia mencium kening saya yang meminta untuk dia cium tangan, misalnya, dan sebagainya. Tapi suami saya tidak menunjukkan rasa kasih sayang, perhatian kepada saya. Bagaimana Ustaz? Nah, itu belum termasuk sempurna dalam syariat nafkah, ya. Karena selain dari nafkah lahir, maka ada nafkah batin. Salah satunya adalah kasih sayang dan perhatian. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak, itu ada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya ini memiliki 10 anak, tapi tidak satu pun saya cium. Ya, tidak pernah satu pun anak saya yang saya cium. Saya kecup daripada kepalanya atau keningnya." Apa kata Rasulullah SAW? "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Nah, jadi hadis itu turun ketika ada sahabat yang tidak pernah memberikan kasih sayangnya, walaupun cuman bentuk kecupan terhadap anak-anaknya. Maka kata Nabi Muhammad, "Irhamu man fil ardi." Sayangi yang ada di bumi, termasuk anak-anakmu. Maka Allah akan sayang kepadamu, Bapak hadirin sekalian. Ya. Ini zaman sekarang banyak orang tua nih, butuh apa? Laptop dibeliin. Butuh apa? Handphone dibeliin. Butuh ini dibeliin. Tapi ternyata kasih sayang, pendekatan, bicara dari hati ke hati itu tidak pernah, Bapak hadirin sekalian. Dan itu belum sempurna secara nafkah. Yang kedua, hubungan biologis, ya Pak. Seorang suami istri, ya, itu merupakan nafkah, ya, yang diberikan kepada istri-istrinya. Selanjutnya, bimbingan agama termasuk di dalamnya pendidikan dan rasa aman. Nah, itu rasa aman hak bagi seorang istri ataupun anak. Kita memberikan rezeki aman. Yang tadi saya katakan, kalau kita tempatkan dari satu tempat, maka kita jangan sampai melepaskan atau meninggalkan mereka dalam keadaan tidak aman. Wajib bagi kita menempatkan dia dalam keadaan aman. Al-jar qabla dar. Penting bagi kita melihat lingkungan sebelum kita menempati rumah tersebut. Baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sampai sini sudah mulai paham, Pak, ya? Insyaallah. Yang kedua, yang selanjutnya, siapa yang wajib, ya, memberi nafkah? Ya. Yang pertama, ayah kepada anak. Nafkah ayah kepada anak. Dengan syarat, ada 3 syaratnya. Yang pertama, fakir dan masih kecil. Maka anak yang telah dewasa, kaya atau telah mampu menghidupi dirinya tidak wajib diberikan nafkah. Ya. Yang pertama, nafkah seorang ayah terhadap anak dengan catatan anak itu fakir dan masih kecil. Ya. Belum mampu dia untuk mencari nafkah. Ustadz, saya punya anak, Ustadz, tapi anak saya itu konten kreator. Anak saya artis, Ustadz. Dia bisa menghasilkan hartanya sendiri. Dia bisa menghasilkan uang sendiri, dan itu cukup untuk pendidikannya dia, untuk makannya dia. Bagaimana, Ustadz? Boleh tuh seorang ayah tidak memberikan nafkah? Boleh, walaupun dia masih kecil, ya. Tapi pendidikan, kasih sayang, keamanan itu tetap harus diberikan oleh bapaknya, ya. Kenapa? Karena anaknya sudah mampu nih mencari uang sendiri, walaupun sebagai konten kreator dan lain sebagainya. Ya. Fakir dan masih kecil. Ya. Yang kedua, fakir dan lumpuh. Ya. Punya anak, anaknya sudah dewasa, sudah akil balik, usianya sudah di atas 20, usia-usia di mana dia bisa mencari nafkah sendiri. Tapi keadaannya fakir dan lumpuh. Lumpuh di sini adalah tidak mampu melakukan pekerjaan ataupun sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Maka anak yang kaya yang masih kuat tidak wajib diberikan nafkah kepadanya. Jadi kalau dia fakir nih, Pak, ya, mungkin bapak-bapak ada yang punya anak usianya udah lebih dari 20 tahun, ya, sudah mampu mencari uang sendiri, tapi dia ternyata tidak mendapatkan uang tersebut dalam keadaan fakir, maka bapak tidak wajib memberikan nafkah. Saya ulangin, anak yang sudah selesai, dia sudah selesai kuliah, sudah kita biayain kuliah S1, kita mampunya hanya sampai S1. Setelah dia selesai kuliah, dia belum mendapatkan kerja,
berarti ti anak termasuk dalam kategori miskin karena belum bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi badannya kuat, Pak. Badannya kuat, dia sehat, dalam keadaan tidak lumpuh atau dalam keadaan tidak sakit, ya, maka seorang bapak tidak lagi berhak untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena walaupun dia miskin, dia dalam keadaan apa, Pak? Kuat dan mampu. Gitu ya. Jadi kalau ada anak, saya kan belum kerja nih. Ya. Saya belum dapat kerja, Pak, dan sebagainya. Ini masih dalam tanggungan Bapak. Itu salah secara fikih. Karena secara fikih, anak yang sudah kategori selesai dia pendidikannya, kalau sekarang selesailah dia SMA-nya dan dia mampu untuk bekerja, ya, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi dia sendiri, maka seorang bapak itu sudah selesai untuk memberikan nafkahnya. Jadi kalau ada anak fakir, ya, ingat, anaknya fakir ataupun miskin, tapi kondisinya mampu dia untuk bekerja, ya, maka seorang bapak tidak lagi berhak untuk memberikan nafkah, kecuali dia sudah fakir plus dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk bekerja atau menghasilkan uang, maka bapaknya tetap memberikan daripada nafkahnya. Usianya 25 tahun, pulang kerja, anaknya kecelakaan, lumpuh kakinya, patah kakinya sampai diamputasi, tidak bisa menghasilkan uang lagi, tuh anak dalam keadaan fakir, maka orang tuanya boleh memberikan nafkah, ya. Jadi walaupun fakir, kalau dia masih kuat dan mampu, secara pandangan kasat mata kita mampu dia untuk bekerja, untuk menghasilkan rizki untuk kehidupannya sendiri, maka orang tua tidak lagi wajib memberikan nafkah. Yang ketiga, fakir dan gila, Pak. Ya. Fakir dan gila. Seorang anak yang fakir, miskin, tapi dia juga gila, itu dia berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Karena ada fakir, sehat, tidak gila, maka orang tuanya tidak wajib. Tapi sebaliknya, ada orang yang gila, tapi banyak hartanya, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, ini Bapak, anak Bapak sudah Bapak berikan misalnya apa? Nih jatah kamu nih, kontrakan 10 pintu misalnya, atau nih jatah kamu perusahaan. Karena pusing bikinin perusahaan, tiba-tiba tuh anak jadi gila, ya. Tapi uangnya tetap ada, haknya dia, ya. Perusahaan itu tetap berjalan dan menghasilkan uang, menghasilkan benefit, dan anak walaupun gila itu masih dapat jatahnya karena dia pimpinan perusahaan. Walaupun gila, ini haknya dia nih. Maka orang tua tidak lagi wajib memberikan nafkah, karena walaupun gila, dia ada rezekinya yang dia sudah ditetapkan, gitu ya. Tapi kalau sudah gila dalam keadaan fakir, maka wajib orang tuanya memberikan nafkah kepada anak tersebut, gitu ya. Jadi kesimpulannya, orang tua memberikan nafkah kepada anak ketika anak itu masih kecil dan fakir. Sekarang nih anak-anak kita nih dalam keadaan fakir, Pak. Ya, karena dia tidak mampu mencari nafkah sendiri, plus dia dalam keadaan kecil, maka wajib nafkahnya bagi kita. Selanjutnya, anak yang miskin tapi dia kuat, maka juga tidak wajib orang tua memberikan nafkah, karena secara kaca pandang mata kita, dia telah mampu mencari nafkah untuk makan dan minum pakaiannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, fakir dan gila. Udah gila, nggak punya uang, ya, maka orang tua tersebut wajib memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, minuman terhadap anak tersebut. Yang kedua, suami kepada istri, ya, kemampuan suami, kebutuhan istri, ya, dan standar kelayakan ataupun urf. Jadi suami yang memberikan nafkah kepada istri adalah berdasarkan kemampuan suami. Bukan istri yang menentukan, tapi berdasarkan kemampuan suami. Yang kedua, kebutuhan istri. Ya tadi sandang, papan, pangan yang menjadi kebutuhan istri itu wajib kita berikan. Dan yang ketiga, standar kelayakan. Mungkin Indonesia nih beda nih standar kelayakannya dengan negara Arab Saudi untuk secara nafkah. Ya, maka kita sesuaikan dengan standar kelayakan di negara kita.
Dan yang ketiga, nafkah anak kepada orang tua. Kalau tadi orang tua kepada anak, sekarang yang ketiga adalah anak kepada orang tua. Yang pertama, fakir, yaitu tidak mampu mereka untuk mendapatkan harta atau bekerja dan lumpuh. Kalau orang tua kita fakir dan dia tidak mampu untuk bekerja, maka wajib bagi kita untuk menafkahi orang tua kita. Ya, Ustadz, orang tua saya nih memang dalam keadaan sakit, stroke Ustadz, ya, dia tidak mampu bekerja, tapi ada pemasukan. Ada Ustadz, karena ayah saya kebetulan memiliki kontrakan 20 pintu, satu pintunya 1 juta, berarti 20 juta tuh per bulan, ya. Dan juga dia punya usaha-usaha lain Ustadz. Bagaimana Ustadz? Maka seorang anak tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, karena orang tuanya walaupun dalam keadaan sakit, tapi dia memiliki harta dari penghasilan yang lain, gitu ya. Tapi seorang anak boleh Ustadz memberikan orang tuanya, boleh, dengan bentuk, kalau dalam Al-Quran, sedekah kita kepada orang tua, ya, ulama mengatakan bentuk kasih sayang kita. Sebenarnya kalimat itu jangan kita ucapkan ke orang tua kita, ibu, bapak, nih sedekah buat bapak, jangan. Tapi bentuknya kasih sayang, mahabbah, hadiah. Karena seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya, atau seorang laki-laki memberikan hadiah kepada pacarnya, nggak pernah ngomong sedekah. Ini saya sedekah kepada kamu, nggak pernah. Apalagi ke orang tua dengan bahasa yang lebih mengenakan hati. Bentuknya mahabbah, hadiah, ya, rasa cinta, penghormatan. Walaupun dia kaya raya boleh kita kasih, tapi bentuknya nafkah karena dia memiliki pemasukan yang lain, maka tidak wajib seorang anak menafkahi orang tuanya, gitu ya Pak. Tapi kalau orang tuanya dalam keadaan fakir, ya, udah kuat nih, masih kuat sih nyari nafkah, cuman dalam kondisi ya terbatas gitu ya, pemasukannya sudah habis, nggak ada yang lain, maka seorang anak wajib menafkahi orang tuanya. Yang kedua, syarat yang kedua, anak yang menafkahi orang tua adalah fakir dan gila. Apabila orang tuanya sudah miskin dan gila, maka wajib seorang anak menafkahi daripada orang tuanya. Ustadz, bapak saya nih, ibu saya, bapak saya sudah hilang akalnya, sering lupa, pikun, ya. Tapi hartanya ada, banyak Ustadz hartanya, maka tidak wajib dia memberikan nafkah. Yang wajibnya adalah mengelola uangnya orang tua untuk jalannya kehidupan sehari-hari. Tapi tidak wajib dia memberikan nafkah. Kenapa? Walaupun pikun, hartanya masih banyak orang tuanya, gitu ya. Tapi kalau udah fakir, tidak memiliki apa-apa, plus juga dalam keadaan pikun, maka wajib bagi anak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Wal iyazubillahi min zalik. Sekarang kita lihat banyak berita-berita anak yang membuang orang tuanya ke panti asuhan, ya, bahkan dia tanda tangan ridho kalau sampai ibunya meninggal nggak usah dikabarin, nggak apa-apa. Oh, nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Itu telah melanggar daripada syariat agama. Lalu yang terakhir, Bapak hadirin sekalian, hikmah disyariatkannya nafkah apa? Menjaga kehormatan keluarga, mewujudkan tanggung jawab, menjaga kestabilan rumah tangga, bukti kepemimpinan suami. Itu hikmahnya, ya. Jangan sampai kita tinggalkan daripada kewajiban kita memberikan nafkah. Kesimpulannya yang terakhir adalah nafkah adalah kewajiban syar'i. Nafkah adalah kewajiban syar'i. Yang kedua, besarnya nafkah sesuai kemampuan, ya. Gaji UMR, tapi memaksakan diri memberikan nafkahnya lebih dari 10 juta misalnya. Wah, itu bahaya, itu nggak boleh. Dalam syariat tidak dibenarkan. Yang ketiga, mengabaikan nafkah termasuk dosa. Nafkahnya suami kepada istri, orang tua kepada anak, dan juga anak kepada orang tua, kalau kita abaikan itu termasuk dosa, ya. Dan yang terakhir, nafkah adalah bentuk ibadah. Karena nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita, walaupun sepotong roti, maka itu mendapatkan pahala. Tu'jar, kata Nabi Muhammad, tu'jar, diberikan pahala, dan itu termasuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ingin bertanya, Bapak hadirin sekalian? Silakan, berkaitan dengan nafkah. Silakan Mas Ferry.
kalau misalkan ada anak yang nikah muda ya, mungkin dinikahkan sama orang tuanya karena takut zina, mungkin di bawah 15 tahun tuh udah dinikahkan gitu kan. Itu apakah orang tuanya masih wajib menafkahi anaknya itu bersama istrinya itu ya? Karena kan sifatnya dia anaknya sudah jadi kepala keluarga dan udah punya anak, tapi dia belum bisa bekerja gitu. Apakah orang tuanya wajib untuk menafkahi anaknya? Terus yang kedua, misalkan suami istri, suaminya tuh sudah uzur, dia tidak bisa menafkahi ya. Artinya apakah istri itu tanggung jawab nafkah itu bisa pindah ke istri dengan kondisi seperti itu, Ustaz? Siap. Yang pertama berkaitan dengan nafkah, pernikahan, maka menurut undang-undang pernikahan tahun 1971 dan itu saya setuju bahwasanya usia pernikahan di negara kita sudah diatur. Laki-laki kalau nggak salah 21. Ya, 21 atau 20, saya lupa. Sedangkan perempuannya di usia 19. Dan itu saya setuju. Kenapa? Karena usia-usia di negara kita adalah usia-usia yang sudah mampu untuk mencari nafkah ataupun menghidupi dirinya. Ya. Tapi secara syariat, seorang anak perempuan dan laki-laki secara Islam itu sudah boleh dinikahkan ketika dia sudah masuk akil balik. Maka tadi usia 15 sampai dengan 15 tahun sudah menikah gitu. Dengan khawatir anaknya zina dan sebagainya. Tapi keadaannya dalam keadaan miskin gitu ya. Bagaimana orang tuanya, apakah wajib menafkahinya? Dilihat dulu. Itu anak walaupun miskin dalam keadaannya gimana? Dia mampu nggak mencari nafkah? Ya, kalau sekiranya belum mampu mencari nafkah, lebih baik jangan dinikahin karena nanti jadinya mudarat. Ya, jadi mudarat. Tapi kalau dia dilihat udah 15 tahun Ustaz. Tapi anak saya ini dia mampu kerja. Kerjanya misalnya di pasar sebagai kuli panggul misalnya. Sebagai kuli panggul, atau anak saya ini laki-laki, dia mampu kerjanya sebagai merbot masjid, sebagai muazin, dibayar tiap bulan dan dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka orang tua sudah tidak wajib lagi. Catatannya fakir dan dia sakit, tidak mampu mencari nafkah. Ya, tapi kalau cuma fakir doang, dilihat dari sisi mata kita mampu ini anak untuk mencari nafkah, maka tidak menjadi kewajiban orang tuanya. Kalaupun orang tuanya membantu, itu bentuknya tatawu. Ya, ya kamu kan sudah nikah nih, biar tidak zina, ya bapak bantulah, bantu mungkin beliin beras atau apa. Tapi tidak nafkah, namanya tatawu. Tatawu itu bagian daripada sedekah sunnah saja. Ya, tidak menjadi kewajiban. Tapi kalau anak itu walaupun sudah berkeluarga ternyata sakit nih dan lumpuh, maka orang tuanya mampu untuk memberikan nafkah, maka dia wajib memberikan nafkah pada anak tersebut. Jadi dilihat daripada kemampuan dia, jangan dilihat dari miskinnya. Kalau miskin masih kuat, maka tidak menjadi tanggungan. Tapi kalau sudah miskin, tidak mampu mencari nafkah, maka orang tuanya wajib. Yang kedua tadi apa Mas Ferian? Lupa saya. Kalau suaminya udah iya. Suaminya udah uzur, sakit suaminya, udah sakit, jatuh miskin dan sebagainya. Bagaimana Ustadz? Bahkan suaminya tidak lagi mampu untuk mencari nafkah. Apakah nafkah kembali kepada istri? Ada dua jawabannya. Yang pertama, si istri itu boleh melakukan fasakh nikah. Fasakh nikah itu bukan perceraian, tapi batalnya pernikahan ataupun rusaknya pernikahan, atau bahasa sekarangnya disebut apa? Kalau pengajuan perceraian apa namanya? Ya Allah, gugat. Nah, dengan alasan karena suaminya sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah. Tapi kalau si istri itu memiliki kesabaran, lalu dia ambil alih, dia bekerja atau dia dagang dan menghasilkan uang, dia bantu suaminya dalam keadaan sakit, itu bukan nafkah. Tapi memang bentuknya adalah bentuk kasih sayang, cinta, ya, bentuk raufur rahim, sifat ketidaktegaan terhadap suaminya itu diperbolehkan. Jadi ada dua. Si istri itu boleh dia memfasakh. Fasakh itu adalah menggugat perceraian karena suaminya sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau dia sabar, ya Allah, suami saya ketika sehat dia memberi nafkah kepada saya, ya. Ketika sehat dia juga rajin mencari nafkah. Dalam keadaan sakit saya dagang nih.
dagang nasi uduk, dagang apa, lalu uangnya untuk berobat suami, untuk anak dan sebagainya. Kalau dia sabar, jannalah, maka surga baginya tuh perempuan. Tapi kalau dia tidak kuat secara fikih, boleh dia untuk melakukan fasih atau gugat cerai karena dia telah tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya. Ada lagi Pak pertanyaan? Monggo silakan. Di luar tema monggo silakan, khususnya di dalam tema ini nafkah. Ada juga perempuan yang bilang, ini Ustaz, saya cuma dikasih uang bulanan, tapi nggak pernah dikasih uang jajan, nggak pernah dikasih nafkah, dikasihnya uang bulanan. Itu kalimat itu benar apa enggak ya Pak? Saya sama suami cuma dikasih uang bulanan Ustaz, sebesar 4 juta rupiah misalnya, ya, tapi nggak pernah dikasih nafkah. Nah, itu kalimat salah Bapak sekalian, karena uang bulanan itu termasuk di dalamnya nafkah. Ya, artinya uang bulanan yang diberikan, dia beli belanjaan, ya, dia makan bersama-sama anak dan suaminya, itu bagian daripada nafkah. Kalau ada sisanya bisa dibelikan baju, pakaian dan sebagainya, itu merupakan nafkah Bapak sekalian. Ataupun kalau kita ingin memberikan uang lebih, tanda kutip jajan kepada istri, itu bentuk kasih sayang kita. Kenapa? Karena dia telah ngurus kita pagi-pagi, gosokin baju kita, nyuci baju kita, lalu kita berikan sesuatu yang menyenangkan hatinya, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau istri mengatakan saya tidak diberikan nafkah, hanya diberikan uang bulanan, salah itu. Salah. Nah, kenapa? Karena uang bulanan yang diberikan lalu diolah jadi masakan, dibelikan pakaian oleh istrinya, dibelikan pakaian untuk anaknya, itu masuk di dalamnya nafkah sudah. Gitu ya. Jadi salah tuh untuk istri itu yang suka bilang, ini saya diberinya uang bulanan doang nih, tidak berikan nafkah yang lainnya. Oh salah, ya, itu salah Bapak hadirin sekalian. Silakan, ada lagi Bapak hadirin sekalian? Monggo sebelum saya tutup, silakan Pak. Dan orang tua misalkan kaitannya sama zakat mal ini Pak. Jadi misalkan orang tua sudah tidak mampu, sudah tidak bekerja, tetapi apakah boleh zakat mal sebagian untuk orang tua? Oh ya, siap. Zakat orang tua tadi catatannya dia sudah tidak mampu ya Pak? Sudah tidak bekerja. Tidak bekerja dan tidak mampu, bahkan tidak bisa menghasilkan uang. Maka kewajiban seorang anak untuk menafkahinya. Kewajiban seorang anak. Saya punya bapak atau ibu yang sudah tidak mampu bekerja dan tidak ada penghasilan lain, maka kewajiban anak adalah menafkahinya. Ketika orang tersebut sudah menjadi nafkah kita, orang tua kita menjadi tanggungan nafkah kita, maka kita tidak boleh memberikan zakat mal kepada orang tua kita, ya. Jadi zakat mal itu ada tuh 8 atau 7 asnaf namanya. Dan itu tidak ada di dalamnya orang tua ataupun anak. Kenapa? Karena orang tua, anak, istri include di dalamnya sebagai nafkah. Jadi ketika saya mengeluarkan zakat mal, maka saya tidak pernah memberikan zakat mal itu kepada kakak saya yang saya nafkahi misalnya, karena kakak saya dalam tanggungan saya. Tapi kalau ternyata kakak saya bukan tanggungan saya, dia masih mampu mencari uang sendiri tapi dalam keadaan miskin tanda kutip, maka saya boleh memberikan. Nah, jadi zakat mal itu tidak diberikan untuk orang tua, apalagi orang tuanya dalam keadaan masih tanggungan kita. Jadi harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Begitu juga dengan zakat fitri. Maka zakat fitri harus diberikan kepada fuqara wal masakin, ya, fuqara wal masakin. Ada yang berpendapat, Ustadz, ini guru ngaji harus dapat, guru agama harus dapat, Ustadz dapat. Saya salah satu orang yang melarang, ya, bahwa seorang ustadz itu hanya pendapat satu imam, namanya Imam Qofal. Imam Qofal itu menganggap bahwa seorang ustadz adalah fisabilillah, orang yang mengajar di jalan Allah, itu pun bukan zakat fitri, tapi untuk zakat mal. Zakat mal diberikan kepada ustadz, itu pendapat Imam Qofal. Sedangkan zakat fitri yang kita berikan, jangan kita lihat, nih saya berikan kepada ustadz, jangan. Tapi lihat dulu, ustadznya emang dalam keadaan miskin. Kalau ustadznya dalam keadaan miskin, maka ustadznya diberikan. Tapi kalau ustadznya seperti, mohon maaf, saya tahadus bin nikmat seperti saya nih, punya motor, punya mobil, ada tempat tinggal, maka saya tolak itu zakat fitri. Karena zakat fitri dikhususkan untuk fuqara wal masakin.
diutamakan untuk fuqara wal masakin. Dan zakat fitri pun tidak diberikan kepada anak yatim. Anak yatim itu tidak termasuk daripada mustahik. Karena anak yatim itu include di dalamnya nafkah bagi kita. Jadi kalau ada anak yatim yang kita berikan zakat fitri, jangan bilang anak yatimnya, tapi bilang kemiskinannya. Anak yatim, iya, susah nggak dia? Miskin Ustadz anak yatimnya, kita berikan. Tapi kalau anak yatimnya kaya, contoh misalnya cucunya Jokowi jadi yatim, apa kita mau beriin zakat fitri kepada dia? Kan nggak mungkin, ya. Karena walaupun yatim dia mampu. Tapi kalau ada yatim kita lihat lagi, oh yatim. Ada lagi kalimatnya, berikan kepada dia janda. Lihat dulu jandanya bagaimana. Kalau dia seorang janda tapi PNS, ya, udah golongan berapa, ada uang gitu. Yang ada zakat fitri kita ditolak sama dia, ya. Tapi lihat dulu, oh janda, udah janda miskin dia. Nah, itu masuk. Maka utamain kepada fuqara wal masakin. Jadi orang tua tidak berhak untuk mendapatkan zakat mal, tapi orang tua diberikan nafkah yang lebih tinggi derajatnya daripada zakat mal. Ada lagi Bapak hadirin sekalian? Cukup? Ya, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan karyawan PT Wika dalam keadaan sehat afiat sampai nanti terakhir Ramadan kita diberikan Allah Ta'ala kemudahan dalam beribadah, dan 10 malam hari terakhir ini kita mampu menghidupkan untuk mendapatkan keberkahan daripada Lailatul Qadar. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.